Shalom, bangkit dan bercahayalah. Hari ini senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam Daily Devotion. Dan kita akan membahas sebuah tema, berkat Tuhan harus dibagi. Dan kita mengambil pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-26 sampai 31. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-26 buat saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimkannya lah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Ini adalah kisah atau cerita bagaimana akhir dari pertempuran di Siklak. Bagaimana kita tahu ada sebuah kisah yang sangat heroik terjadi di sana. Daud dan pasukannya itu waktu mereka sampai di Siklak, Siklak itu dibakar. Siklak telah dihancurkan, telah dilululantakkan oleh orang-orang Amalek. Lalu kemudian keluarga mereka dan semua binatang mereka dijarah, dirampas, dibawa oleh musuh. Lalu di tengah-tengah keterjepitan itu kemudian Daud bertanya kepada Tuhan. Daud membawa pergumulannya kepada Tuhan dan Tuhan berkata gini, kejarlah, kamu akan menemukannya. Lalu kemudian Daud bersama dengan pasukannya yang sudah kelelahan, mereka mengejar musuhnya dan kemudian mereka menemukannya lalu mengalahkan musuhnya. Dan Daud kemudian kembali menyelamatkan semua keluarganya. Bahkan bukan hanya keluarganya diselamatkan, tetapi musuhnya dikalahkan. Dan juga begini, ada jarahan perang yang sangat banyak yang mereka dapatkan hari itu. Dan yang paling menarik dari ending atau akhir dari kisah ini adalah waktu Daud mendapatkan jarahannya dan kemudian dia membawa pulang banyak jarahan. Yang dia lakukan, dia tidak menyimpan itu hanya untuk dirinya. Dia tidak hanya membagi buat orang-orang yang ikut berperang bersama dengan dia untuk menyelamatkan keluarganya, tapi kemudian Daud membagikan hasil jarahannya. Dia kembalikan keluarganya, dikembalikan harta bendanya, lalu hasil jarahannya pun dia bagi-bagikan dengan adil kepada semua para penatua, para pemimpin, dan juga kepada semua orang Israel sebagai hadiah. Ini yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini saya beri judulnya adalah berkat Tuhan harus dibagi. Alasan kenapa Daud membagikan semua jarahannya secara adil, karena begini, Daud berkata bahwa ini semua karena Tuhan. Kalau kita bisa mengalahkan musuh itu karena Tuhan. Kalau kita bisa menyelamatkan keluarga kita tanpa kehilangan satu pun dari mereka itu juga karena Tuhan. Kalau ini adalah berkat Tuhan harus dibagikan. Di tengah-tengah pandemi ini saya percaya kita menghadapi banyak pergumulan, tantangan. Tapi di tengah semua pergumulan dan tantangan ini pun saya percaya begini, ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah membagikan berkat Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Sama seperti Daud membagikan hasil jarahannya sebagai hadiah kepada teman-temannya, kepada orang yang mendukung, bahkan kepada sebangsanya. Harusnya sebagai anak Tuhan pun, waktu kita mengetahui bahwa kalau saya ada, kalau keluarga kita bisa bertahan, perusahaan, pekerjaan, apapun pelayanan, kita masih bisa bertahan hari ini, bahkan kita terus berkembang dan maju, itu pasti karena Tuhan. Kalau itu adalah berkat Tuhan harus dibagikan. Dengan demikian kita bisa menjadi berkat. Dan saya percaya bahwa tidak ada hadiah yang lebih baik selain daripada kita membagi berkat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadilah menjadi alat Tuhan untuk membagikan berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Biar firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Biar kami menjadi alat Tuhan untuk membagikan berkat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami percaya di tengah pandemi ini pun Engkau tetap memberkati kehidupan kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, untuk mereka bisa menjadi berkat juga dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bagikan berkat Tuhan. God bless you.